wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera bagi kita semua. Tapi pun, Ya pun. salam dan bahagia Bapak Ibu guru yang hebat, yang terhormat kepada Ibu Desina Yanti selaku Kepala UPT SMP Negeri 3 Fakultas Kabupaten Sewu, kepada Bapak Ibu guru serta staf TU dan karyawan SMP Negeri 3 Fakultas Kabupaten Sewu. Bapak Ibu, perkenankan saya Muhammad Wahyudin akan menyampaikan tentang budaya positif yang kami peroleh dari kegiatan pendidikan calon juru penggerak. Yang pertama pada hari ini yang saya sampaikan adalah perubahan paradigma. Yang kedua disiplin positif dan motivasi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang selanjutnya 5 posisi kontrol, dan terakhir segitiga restitusi. Bapak Ibu, perubahan paradigma untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Bapak Ibu guru yang hebat, ada beberapa dari kontrol untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid tersebut. Berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang mereka merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Ada kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid membuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Bapak Ibu, perlu kita ingat kembali, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda, perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Ini adalah beberapa perubahan paradigma. Realitas kebutuhan kita sama, diubah menjadi realitas kebutuhan kita berbeda. Seringkali kita menganggap bahwa kebutuhan anak-anak kita sama, padahal mereka berbeda. Dan kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang dirubah menjadi setiap orang memiliki gambaran berbeda, argumen dan sebagainya. Berikutnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita harus, kalau mengacu ke paradigma, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia misalnya. Yang selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku memiliki tujuan dan alasan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikutnya adalah paradigma pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, berubah menjadi kolaborasi dan
konsensus penciptaan pilihan-pilihan baru. Berikutnya model berpikir menang kalah. Dalam hal ini menjadi model berpikir menang-menang. Konsep disiplin positif dan motivasi. Makna kata disiplin biasanya terbayang dalam benak kita ya harus teratur, nurut, kemudian hubungan dengan hukuman, ada hukumannya, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali dalam hukuman. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia yang umum. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan suatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Tujuan disiplin positif antara lain menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Keyakinan setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Bapak Ibu guru yang hebat, sering sekali kita melihat atau menyusun peraturan kelas yang biasanya hanya disusun oleh seseorang atau beberapa orang. Jarang sekali siswa-siswa kita dilibatkan. Oleh karena itu, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal atau umum, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen, keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Seorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku ini atau begitu. Pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci, kemudian dan konkret dan lebih konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas banyak sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kita. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas sepakatan. Bersedia menjawab kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ada 5 kontrol, posisi kontrol menurut Dian dosen dalam bukunya. Di antaranya yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Contoh berikutnya adalah selalu, pasti selalu, yang terakhir selesai.
Guru seperti ini senantiasa percaya hanya satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Biasanya contoh kata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu, dan seterusnya. Yang ketiga adalah sebagai teman. Bapak ibu sering kalau kita sebagai teman, biasanya yang kita ucapkan adalah, ayo bantulah demi bapak ya, demi ibu. Berikutnya, ayo ingat tidak peraturan bapak selama ini. Ya. Yang keempat adalah monitor atau pemantau. Berarti mengawasi. Biasanya kita mengucapkan peraturan apa yang telah kamu lakukan, dan sanksi atau konsekuensi apa jika kamu berbuat seperti itu. Yang terakhir adalah manajer. Ya, inilah posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, biasanya sebagai manajer mengatakan apa yang kita yakini kita sepakati di kelas. Apakah kamu yakininya? Jika kamu yakinnya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa nantimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan baik. Contohnya ini ada beberapa contoh ketika Adi yang terlambat hadir di sekolah sebagai penghubung, kemudian akibatnya murid marah dan mendendam dan bersifat agresif. Kemudian jika murid terlambat dibuat merasa bersalah, akibatnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan. Kemudian kalau seandainya sebagai teman, ketika anak-anak kita terlambat, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sini negatif, murid menjadi tergantung pada kita sebagai guru. Kemudian yang berikutnya adalah pemantau. Ketika kita sebagai pemantau, ketika anak terlambat, akibatnya murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memonitor dan memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Yang terakhir adalah manajer. Ketika menjadi manajer, Bapak Ibu, kita menjadi maka ya suara itu sebenarnya hak tulus kita. Biasanya sering kita ucapan adalah ya, jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya, misalnya anaknya menjawab seperti itu, dan seterusnya. Guru pun, baik, saya hargai usaha untuk memperbaiki diri kamu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Bapak Ibu guru yang hebat, segitiga restitusi. Bila ada seorang berbuat salah, masa ada ketika mereka menawarkan sebuah tindakan memperbaiki salah mereka, kemudian besar jawaban Anda adalah akan menolak semua tawaran. Itu akan hilang, tidak usah, tidak apa-apa, lupakan saja. Nah, kebiasaan selama ini bila ada orang yang melakukan salah pada kita adalah langsung memaafkan, membuat mereka tidak nyaman dan seterusnya. Nah, sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, dengan mana yang Anda lakukan? Apakah Anda menunjukkan kesalahannya? Anda mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Anda mengingatkan murid Anda akan kesalahan yang sama di waktu yang sebelumnya. Dan misalnya terus berikutnya adalah Anda akan mengkritik dia dan mendiamkannya. Kalau Anda melakukan hal-hal yang di atas tadi itu mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana kita sebaiknya? Respon kita, ada murid kita melakukan kesalahan. Mari kita baca artikel berikut ini. Di antaranya adalah restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki dirinya. Kemudian, nah di bawah ini ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Yang pertama adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang berikutnya adalah restitusi memperbaiki hubungan. Berikutnya adalah restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Oleh karena itu penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi dengan berkata, tidak apa-apa kok, berbuat salah itu manusiawi. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Pembicaraan ini bersifat tawaran, bukan paksaan. Bukan mengatakan kamu harus lakukan ini, kalau tidak maka dan seterusnya. Terus kemudian yang membedakan dengan disiplin yang lain adalah restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang selanjutnya adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi yang membedakan dengan disiplin yang lain adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, 3 tahap evaluasi diri untuk kita. Saya tidak suka cara saya berbicara padamu untuk mau sendiri. Kemudian yang kedua adalah kesalahan yang saya lakukan adalah, yang ketiga adalah besok lagi saya akan, dan seterusnya. Perencanaan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dalam langkah pertama dalam menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, ketiga dalam menanyakan keyakinan. Kemudian dalam kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Semua pihak memiliki alasan, kita semua memiliki motivasi. Inilah tiga segitiga tersebut. Lalu kita satu-satu. Pertama adalah menstabilkan identitas. Ini ada untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan salah menjadi orang yang sukses. Yang kedua adalah validasi identitas yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar, apa yang mendasar sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Dan yang terakhir, Bapak Ibu guru yang hebat, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Langkah 2, maka anak akan siap untuk berhubungan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ini adalah sebuah pertanyaan dan terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah sebagian kecil yang dapat kami sampaikan secara sekilas dan monoton, cepat. Tidak mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada ya nanti saya tutup dulu. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu, pada intinya yang jelas ini adalah ya proses pembelajaran yang berjalan bagi kita semua, terutama pada diri saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, tunggu alhamdulillah ya anak-anak. Anak-anak, kalian hari ini sebelum kita belajar, ini kan
hari ini adalah akan menyepakati kesepakatan kelas anak-anak. Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Ada yang tahu? Aturan yang dibuat oleh kalian, siswa dan guru disepakati, itu namanya kesepakatan kelas. Aturan yang kita buat bersama-sama, Bapak dengan kalian, kita sepakati itu adalah untuk yang mengatur kelas kita, ya anak-anak ya, untuk mengatur kelas kita, biar kelas kita itu ya kelas yang bagus, baik dan sebagainya, itu ya. Ya anak-anak, sebelum kalian ke selanjutnya, tahu ada tujuannya kesepakatan kelas ini. Apa tujuannya coba? Tujuannya apa? Iya betul. Untuk menciptakan suasana kelas yang mendukung proses belajar mengajar, biar mendukung. Nah, jadi Bapak bagi ini anak-anak. Tadi mana ininya ya? Oh ini sudah baru satu. Tolong bisa ada yang bantu. Ada yang bantu bagi satu-satu. Tapi sesuai kesenangannya ya. Kamu mau milih warna apa? Nanti coba. Ini satu. Lama-lama berkurang kita. Satu sudah. Nggak ada yang dua ya. Nanti kalau kurang boleh kita misalnya tidak ya sampai atau apa lah ya. Nah sekarang anak-anak coba apa yang pernah kalian rasakan atau masalah apa di dalam kelas? Misalnya ada permasalahan apa di kelasmu ketika belajar mungkin dengan guru yang lain, dengan mata pelajaran Bapak atau dengan siswanya yang pernah kalian alami. Oh, siswa nakal, gabut ya? Terus apa lagi? Terus ribut. Ada guru yang bercakap terus, nyatet, ada suruh nyatet. Nah, sekarang anak-anak kalian coba boleh diskusi dengan temanmu boleh, atau sendiri-sendiri boleh. Coba ceritakan kelas impian itu apa? Kelas impianmu apa? Kelas impianmu bagaimana? Misalnya mau jadi kelas apa? Kelas impianmu apa? Tulis di situ. Boleh pakai ini. Kamu tentukan aja. Silakan ditulis bareng kelas impianmu. Nanti saya bagi lagi. Ayo silakan yang sudah tempel saja di sini. Yang sudah langsung tempel. Ini ya.
Ya, satu kata atau dua kata aja, nggak usah banyak-banyak. Biar mudah diingat. Misalnya kelas yang seru, kelas yang asli, kelas yang menyenangkan. Yang mandi. Ya. Dari sini. Terserah kamu sukanya di mana. Yang ini di sini. Iya. Hebat. Kayak hiasan kan pakai obat. Iya. Boleh dilihat, boleh. Boleh, yang urutan nggak apa-apa, salah. Silakan yang di. Klik. Silakan. Bawa apa? Tidak cukup ini ditulis. Ayo silakan ya, mau nempel. Ini nggak ditambahin. Oke, sudah semua? Oke ya. Ini kelas impian kalian. Nah, kalian ini kelas apa ini? Bersih dan jernih. Wah, bagus sekali nih luar biasa. Kelas yang ramah. Impian kalian. Terus apa lagi nih? Kelas coba pakai bantu baca. Kelas yang bersih dan ramah. Bagus. Masih. Terus ini kelas bersih dan ramah. Terus ini kelas yang ramah dan baik. Kelas impianmu apa ini? Yang ramah mengingatkan sama kita, betul. Kemudian ini kelas yang indah, kelas yang damai, kelas yang apa ini? Kelas yang bersih. Betul Bapak. Kelas yang tidak ribut, kelas yang benar. Nah, itulah kelas impian kalian. Nah, sekarang bagaimana cara mewujudkannya biar kelas rapi, kelas ramah, kelas yang indah itu terwujud bagaimana? Jalankan dengan baik. Kalian misalnya contohnya, mau buang sampah di tempatnya, saling menyayangi, tidak membuli. Nah, itu cara-caranya. Silakan. Tulis. Nanti ditempel di bawahnya. Ini cara membuat kelas impian. Caranya bagaimana mewujudkannya? Mewujud kelas impianmu. Silakan. Tulis. Kalimatnya nggak usah panjang-panjang. Ulangi kalau benar. Mana? Hijau nih. Oh, yang bagus ya. Yang boleh. Nih. Tulis yang besar. Cara mewujudkan langsung misalnya apa ya? Saling menyayangi, menjaga kebersihan. Itu caranya. Contoh caranya. Terserah kalian mewujudkan sekolah impianmu itu apa saja. Misalnya kelas yang kompak bagaimana? Ya. Silakan. Boleh diskusi dengan temanmu, boleh ngobrol dengan temanmu. Caranya apa ya? Biar kelas yang indah. Oh, rajin sapu. Caranya kan banyak. Ya, yang sudah silakan ditempel. Silakan. Lagi. Satu-satu bergantian. Wah, bagus sekali. Ya boleh lah, apa saja boleh. Pak. Balik, ya nggak apa-apa lah, ganti. Nggak usah. Mana? Dari mana? Sekarang aku
Ya. Silakan yang belum ditempel yang sudah ya. Yang belum? Siapa? Oh, itu satu. Siapa lagi yang belum? Cara mewujudkan kelas impian. Nah, ini Bapak bacakan ya. Cara mewujudkannya harus rajin dan patuh kepada guru. Ya bagus. Menjaga kebersihan, bagus. Tidak membuli teman, betul. Kelas yang tidak merokok, bagus. Tidak membuli satu sama lain, boleh. Terus apa lagi? Caranya tidak ribut. Ya bagus. Kelas yang ramai ini tadi. Ini baru berapa ini? Satu. Ini caranya 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang belum. Itu Pak satu lagi dia kan. Di atas. Bukan, nah satunya. Oh ya, saya bagi Bapak ya, betul ya. Terus. Nah itu Pak sambil. Tidak boleh membuli. Mana boleh membuli, terus kemudian mana apa? Mana coba ambil? Ambil, ini yang ke bawah. Ya, ini adalah yang atas tadi impian kalian. Terus yang bawah adalah cara mewujudkan sekolah impian, kelas impiannya, kelas impianmu. Cukup Oke, bagus. Ya, ini adalah impian dan cara mewujudkan. Nah, sekarang tinggal yang terakhir adalah menyepakati kesepakatan kelas. Kita ambil kesimpulan, kita ambil kesepakatan. Harus rajin dan patuh kepada guru. Kalimatnya apa yang bagus yang umum? Terus tidak membuli, jadikan satu aja kelompok ya. Saling menghargai dan tidak membolos ya. Menjaga kebersihan, tidak ribut, kelas yang ramah, malah yang ramah tadi. Tidak membuli ini masih ini ya. Kelas yang tidak merokok, caranya tidak ribut, kelas yang ramah, mana yang tadi ada yang ramah, saling menghargai. Oke, kita sepakati saja. Boleh ini sekretaris atau ketua kelasnya kita tulis kesepakatan aja. Misalnya kan di situ ada saling menyayangi, berarti kami siswa dan guru saling menyayangi. Tulis. Siapa yang mau menulis? Kami siswa dan guru saling menyayangi. Mana? Ya, oke, tulis. Apa sekarang ya? Kami murid apa siswa? Kami murid dan guru yang saling menyayangi. Oke. Tempel. Terus ada lagi. Kamu nulis apa? Itu ada menghargai, berarti kami siswa saling menghargai. Kami semua siswa saling menghargai. Karena di bawahnya saja sini. Di sini lah, di sini saja. Ini. Oh, nggak bisa ya. Di sini saja. Kalau jangan nanti. Terus ini tidak membuli satu sama lain, tidak boleh saling membuli, tidak membuli kepada teman, apalah yang tidak membuli. Apa kalimatnya? Kami tidak akan membuli teman. Kami siswa yang tidak Membuli teman. Boleh tulis. Tulis. Kami siswa yang tidak membuli teman. Apalagi menjaga kebersihan.
saling menghargai hadir sudah. Oh peduli nih ya, saya peduli. Berarti kami semua siswa sangat peduli. Tulis. Berarti kalimatnya kami apa? Siswa. Tulis. Kami siswa Peduli. Sama. saling peduli. Kami siswa saling peduli. Peduli. Tanggal Ada sini. Kami siswa saling peduli karo Peduli saja. wis Peduli. Nanti yang lain. Terus satu lagi menolong sudah belum? Belum. Kami saling menolong. Satu sama lain. Kami siswa saling menolong. Tuh, ini ada sampai ya tadi jatuh. Apalagi kalimatnya di sini tidak membuli kelas yang tidak merokok berarti kelas yang lama. Ya, kami murid dan guru saling menyayangi. Kami siswa yang tidak membuli teman. Kami siswa saling peduli sama lain. Kami siswa yang saling menolong. Terus apalagi yang belum? Oh, kami siswa saling menjaga kami ya. kami siswa yang saling menjaga nama baik sekolah. Ya, tulis. Kami siswa menjaga nama baik kamu. Berarti apa kamu? Coba dilihat ini. Hah? Selalu mematuhi protokol kesehatan. Ya, boleh. Kami mematuhi protokol kesehatan. Kami siswa mematuhi protokol kesehatan. Apalagi yang belum? Yes. Wajib mematuhi protokol kesehatan. Kami mematuhi 3S salam sapa minum. Biasanya belum. Kami Endro. Oke, sudah ya. Sudah ya. Oke, kapan-kapan kita tambahkan lagi kalau yang penting usah banyak-banyak, yang penting kita wujudkan. Oke. Sampai yang lain. Silakan. Oke. Dikumpulkan alat-alatnya. Oke, kita sepakati kesepakatan kelas kita untuk semester kedua ini. Yang pertama adalah tolong siapa yang membaca? Yang membaca ketua kelas atau sekretaris atau siapa saja? Imam, Ayo siapa? Silakan. perempuan ini boleh baca. Ayo. Siapa yang berani membaca? Rabi. Iya. Baca ini. Ayo. Berani. Masa nggak berani? Adi. Ayo. Gantian boleh. Pak. Ya, gantian. Kamu, ya, ke sini. Nah, baca sini. Kalian Gantian aja. kita lunggi malah ini dulu. Oke. Ya sudah, kalau tidak ada kita ini sini aja ya. Baca bersama-sama. Kesepakatan kelas. Kalau yang atas tadi apa? Kelas impian ya. Kelas impian. Ini cara mewujudkan kelas impian.
cara mewujudkan Enggak. Ih, mama, jalan apa lo? Oke, dan kesimpulan yang terakhir nih, kesepakatan kelas. Ya, Aku titik. kami murid dan guru saling menyayangi. Sepakat? Ya. Kami siswa yang tidak membuli teman. Sepakat? Oke. Ya lah, kelas juga ditinggal panti. Terus kami siswa saling peduli sama lain. Sepakat? Kami siswa yang saling menolong, oke? Terus kemudian ini apa nih? Kami mematuhi protokol kesehatan, oke? Kami siswa saling menjaga nama baik sekolah. Kelas yang ini dan tadi cara mewujudkannya. Oke, tepuk tangan semuanya. Kalau sudah kita sepakati, mari kita tanda semua. Di bawah boleh bebas cara mana saja. Ayo, silakan. Satu-satu berjalan. Ini Pak apa? Gantian. Iya tertarik. Taruh tangan. Gantian. Ya. Yang sudah mundur. Pinamu. Satu saja tanda tangannya. Satu mano. Wih, mano. Ai, ucap. Ayo beli. Gue masih kena. Ya, jika sudah tanda tangan, boleh kalian duduk di tempat masing-masing, siap-siap. Gigi, nih kok gini. Kita nah, Gigi. Balik. Pulang Pak. Pulang Pak. Ada pulang. ya silakan ditandatangani. Aku tanda tangan gitu. Ya. Laili itu tangan ini loh. Salam dari Bijay. Salam dan kosong. Oke anak-anak, ini adalah kesempatan kelas kita. Mari kita jalankan dan mari anak-anak kita hari ini ya. Mari kita berdoa. Tadi kan